Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah, zakat adalah salah satu dari 5 pilar Islam yang sering kali kita ini diingatkan oleh Allah untuk menunaikannya, bersamaan dengan Allah mengingatkan kita untuk melakukan salat. Maka di dalam ayat Al-Quran ketika ada perintah aqimus shalah diikuti dengan wa'atuz zakah. Ada kalimat yuqimunas shalah diteruskan wa yu'tunaz zakah, dan seterusnya demikian. Ini seolah-olah Allah ingin menggambarkan bahwa antara zakat dan salat itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ibarat 2 sisi mata uang. Dan memang keadaannya demikian kurang lebih. Karena salat itu adalah simbol hablun minallah, hubungan kita dengan Allah. Sedangkan zakat adalah simbol hablun minannas, hubungan kita dengan sesama. Penting bagi kita untuk menunaikan ibadah zakat ini, karena zakat bertujuan untuk mensucikan, baik itu mensucikan diri kita maupun mensucikan harta kita. Maka secara garis besar zakat itu ada 2 macam. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakatul fitrih itu khusus untuk mensucikan jiwa kita, dan ini ditunaikan di momentum Ramadan seperti sekarang ini dengan kadar ya kurang lebih 3 kilogram makanan pokok, qutul balad. Untuk mensucikan jiwa kita. Lalu kemudian yang kedua, untuk mensucikan harta kita. Itu namanya zakatul mal, zakat harta. Zakat harta itu banyak macamnya. Ada zakatul masyiyah, zakat hewan ternak. Ada zakatul zira'ah, zakatnya pertanian. Ada zakatul zahab wan nuqud, zakatnya emas dan uang berikut harta-harta yang sejenis. Kemudian juga ada zakatul tijarah, zakat perdagangan. Pada kesempatan ini saya sedikit akan menjelaskan tentang zakatul zahab, zakatnya emas, wan nuqud dan uang, kemudian ditambah dengan at-tijarah. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa zakat itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ada ambang batas minimal ya, yang disebut dengan nisab. Artinya orang yang memiliki harta tidak mencapai ambang batas minimal tersebut, dia tidak terkena kewajiban zakat. Itu namanya nisab ya. Nisab itu di dalam zakat mal mengikuti nisabnya emas, yaitu 85 gram emas murni. 85 gram. Artinya kalau misalnya ada orang memiliki harta setara dengan 85 gram emas ini, maka dia sudah termasuk orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Lalu kemudian yang berikutnya ada haul.
Haul itu adalah masa kepemilikan terhadap harta tersebut. Artinya tidak semua harta yang dimiliki langsung kita tunaikan zakatnya. Tapi di situ ada haul. Haul itu artinya kepemilikan kita terhadap harta tersebut mengendap selama 1 tahun. Jadi bisa kita ilustrasikan seperti ini ya. Garis ini misalnya adalah kepemilikan kita atas harta. Nisab ya. Misalnya di sini ada 50 juta. Ada 100 juta. 150 juta. Kemudian di sini ada rentang haul. Sekarang contohnya, misalnya Pak Budi memiliki uang sebanyak 100 juta. Jadi Pak Budi punya uang 100 juta. 100 juta itu sudah masuk nisab apa belum? Kita lihat. 85 gram emas itu berapa banyak nilai uangnya? Kalau misalnya untuk lebih memudahkan penghitungan, 1 gram itu harganya 1 juta rupiah, maka berarti 85 gram itu adalah 85 juta. Ini hanya pembulatan untuk memudahkan perhitungan ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi terkini. Berarti 85 juta uang yang dimiliki seseorang itu sudah termasuk mencapai nisab, mencapai ambang batas minimal. Kita kembali ke sini. Berarti 85 itu adalah nisab. Sedangkan kepemilikan Pak Budi terhadap uang tersebut 100 juta. 100 juta. Kapan ia memiliki uang tersebut? Di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Nah, ini rentang haulnya. Ramadan, Syawal, terus. Maka kapan wajib dikeluarkan uang tersebut? Wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan setahun kemudian, yaitu 1446 Hijriah. Dengan ketentuan pada saat Ramadan ini uangnya masih berada di angka nisab, di ambang batas minimal atau lebih. Jadi seandainya misalnya uangnya Pak Budi ini dari 100 juta kemudian meningkat, berkurang, misalnya demikian. Ketika di Ramadan 1446 masih 85 juta atau lebih, misalnya 90 juta, maka dia sudah wajib menunaikan zakat di tahun tersebut. Nah, kalau misalnya mengalami fluktuasi dari 100 juta ini, misalnya turun, kemudian hingga level di bawahnya 85, ya. Kalau itu sebentar, maka tidak usah diperhitungkan. Sebentar itu misalnya 1 hari, uangnya di bawah 85 juta. Kemudian setelah itu meningkat lagi mencapai nisab. Dan terakhir masih di atas nisab, maka tetap wajib menunaikan zakat. Artinya penurunan yang sebentar itu tidak menjadi persoalan, kecuali signifikan. 85 juta yang dimaksud di sini tidak hanya berupa uang semata, bisa saja berupa penggabungan dari beberapa harta yang sejenis, yang memang harus digabung. Yang penting nilainya 85 juta atau 85 gram itu. Jadi bisa saja itu berupa emas, ya,
akumulasi dari emas, bisa juga dari uang, bisa juga dari barang-barang yang diperdagangkan. Ketika nilainya demikian, 85 gram emas atau 85 juta, kalau kita estimasikan 1 gramnya 1 juta, maka itu termasuk yang wajib menunaikan zakatnya. Sementara ini yang dapat saya sampaikan. Untuk penghitungan zakat-zakat lainnya, insya Allah akan kita dijelaskan di episode berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi seluruh umat Islam dan terkhusus bagi sahabat zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim.